dari episode sebelumnya, kita akan masih bahas soal dinamika-dinamika yang terjadi di INPP. Kalau di episode sebelumnya kita bahas soal yang lebih personal, nah kali ini kita akan bahas soal interaksi yang terjadi antar lini bisnis. Selain kedatangan dari tim di Pulau Dewata, di episode kali ini kita juga kedatangan dari Bandung, ada tim Pascal 23. Ya, kita sebenarnya nggak ada batasan ya, nggak ada batasan dari satu departemen ke departemen lain atau antara bawahan dan atasnya itu lebih cair lah, lebih fluent kita. Dan selama ini sebenarnya nggak pernah ada problem yang terlalu signifikan terjadi gitu ya Mas? Ya, saya suka sebutnya ini keindahan hidup bertetangga ya Mbak. Jadi kalau bertetangga kita tahu ya, kalau bertetangga pasti ada aja. Misalnya tetangga kita lagi ribut, yang sebelah lagi mau tidur, yang sebelahnya lagi cuci mobil airnya kena ke sebelahnya. Ini indahnya kehidupan bertetangga. Jadi kita coba untuk membuat lebih tidak terlalu formal, tapi kita personal touch-nya kita dahulukan biar mereka juga memberikan feedback bahwa ada masalah apa yang harus kita bantu, jalannya benar apa enggak. Biasanya saya dapat informasi, Pak ada kejadian ini dan kita udah selesaikan gitu kan. Hai Paradiser dan Paradise People, kembali lagi di Paradise Indonesia Talks. Nah kalau di episode sebelumnya nih Paradiser dan juga Paradise People udah nonton, kita banyak ngobrol sama teman-teman di INPP. Nah hari ini di episode kali ini saya masih ditemenin dari teman-teman di INPP, tapi yang sekarang nih bos-bos nih yang nemenin saya. Nah saya kenalin, ada Mas Grandi, Mas Ian dan juga Mas Dayat. Boleh dadah-dadah dulu ke kamera. Nah di sana sudah ada Mas Elvan juga dari Bali. Mas Elvan, hai. halo. Nah di episode kali ini saya masih di Haris Suite Efek Sudirman dan Mas Elvan ada di Haris Tuban di Bali. Saya ngobrol sama yang di Jakarta dulu ya Mas Elvan. Ya. Oke, ini manggilnya Mas supaya nggak kelihatan bos banget ya. Silakan. Nah menarik kalau ngelihat karena di obrolan kali ini ada dua lini bisnis, ada hotel, ada retail. Nah ini bisa dilihat dari, pasti beda kan bisnisnya, cara nanganinnya. Aku ke retail dulu kali ya. Okay. Nah ini kalau di retail pola komunikasi di tim kalau ada masalah ataupun kalau ada mungkin hal-hal baru yang harus diomongin, ini kan pasti di tim ada perbedaan umur gitu, ada perbedaan hierarki juga. Itu gimana sih Mas Ian sama Mas Dayat? Mungkin Mas Ian dulu. Ya, oke, biasanya kalau pola komunikasi itu kita secara ada informal, terus saja secara formal juga. Jadi kalau secara formal itu kita biasanya lakukan weekly meeting dengan all team seluruhnya. Di situ kita bisa bahas ada ide-ide yang datang dari bawah, terus juga ada komplain dari customer, terus juga ada masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Terus yang kedua kita juga ada meeting dengan HOD. Nah itu kita lebih bahas lebih ke strategik. Bagaimana kita melihat ke depan, bagaimana kita melihat tren saat ini. Nah kalau secara informalnya ya kita sebenarnya nggak ada batasan ya, nggak ada batasan dari satu departemen ke departemen lain atau antara bawahan dan atasnya itu lebih cair lah, lebih fluent yang kita lakukan biasanya. Oke, kalau Mas Dayat? Mungkin nambahin yang dari Pak Ian ya gitu kan, karena kalau saya dari sisi owner tuh kita memang ada informal sama formalnya juga. Formalnya itu mungkin kalau kita biasanya sebulan sekali ya Pak Ian, kita ngumpul membahas biasanya lebih ke performance gitu ya. Terus ada keluhan atau ada kendala apa nggak yang harus di take over dari sisi ownernya seperti itu. Kemudian kalau informal sih biasanya kita setiap ada satu kejadian yang sekiranya akan membutuhkan campur tangan dari pihak pemegang saham atau dari owner ya kita ngomongnya, biasanya itu langsung kita take over, kita diskusikan, kita komunikasikan juga ke pihak INPP, ada 1-2 kejadian yang sepertinya kita harus membutuhkan penanganan yang lebih serius kayak gitu. Biasanya kan mungkin bukan dari sisi keluhan, mungkin biasanya lebih ke operasional yang kayak apa sih, ada gedung yang bocor atau apa, ada asuransi yang harus diklaim seperti itu. Jadi kalau untuk yang operasional biasanya di take over di levelnya Pak Ian seperti itu. Biasanya saya dapat informasi, Pak ada kejadian ini dan kita udah selesaikan gitu kan misalkan. Tapi kalau ada hal-hal yang misalkan memang membutuhkan dari pihak owner atau dari pihak pemegang saham untuk involved di situ, biasanya kita komunikasikan lebih lanjut gitu kan. Itu per kejadian aja, tapi kalau secara formalnya kita memang ada komunikasi dengan INPP setiap 1 bulan sekali. Dan itu memang biasanya
dilakukan sih rutin ya Pak Ian ya, Rutin. sebulan sekali, dan biasanya melibatkan juga direktur utama, direktur operasional dari INPP, supaya dia tahu nih performance perusahaan, atau kalau kita ngomong di Pascal ini lagi ada apa, ada kendala apa biasanya. Jadi kita juga udah tahu nih kondisinya seperti apa yang mau jadi bisa langsung Tapi pernah nggak sih kejadian apa ya yang paling cukup rumit gitu diselesaikan di Pascal 23 ini, Mas Ian? Karena memang kalau lihat Pascal itu kan public space ya. Jadi trafficnya sehari itu kalau Sabtu Minggu bisa 30.000, kalau sebelum pandemi bisa 45.000. Jadi memang kalau kita itu banyak masalah yang kita dapatkan, tapi itu kita bisa selesaikan di level kita karena memang kita sudah tahu sih cara antisipasinya, cara melakukannya gitu ya. Itu yang kita bahas di level yang tadi Pak Dayat bilang, di level manajemen Pascal itu sendiri. Gitu. Nah, ini kalau retail kan seperti itu nih, Mas Grandi, caranya atau interaksinya begitu. Ini kan ngurusinnya tenant gitu. Betul. Nah, kalau hotel kan ngurusinnya tamu gitu. Mas Grandi sama Mas Elvan kan ngurusinnya langsung ke manusianya gitu. Nah, itu ada perbedaan nggak sih? Pada dasarnya sih hampir sama Mbak. Cuma kalau hotel kan itu kita buka 24 hour, 7 days a week. Jadi hampir tiap hari kita berhubungan sama namanya guest satisfaction. Jadi untuk koordinasi dan komunikasi itu pastinya kita melakukan tiap hari. Kita sebutnya morning briefing. Di morning briefing itu lengkap tuh, ada tingkat hunian kamar, revenue berapa, ada feedback atau tidak dari customer. Kita bilangnya bukan problem ya, tapi feedback dari tamu apa. Kemudian juga dari sisi sales sudah sampai mana nih target kita, budget kita sampai di mana achievementnya. Itu mungkin lebih spesifik karena tiap hari kita mendapatkan informasi yang terupdate. Kemudian ada juga weekly meeting, itu sifatnya untuk mereview keuangan, target dan budget untuk weekly. Nah, untuk internal dengan karyawan kita punya 3 bulan sekali, itu adalah lunch meeting kita sebut programnya. Jadi dari manajemen diwakili oleh saya, HR dan HOD-nya, kita duduk bareng, makan siang sama-sama dengan staff semuanya, hampir semua. Diawali dengan semacam kayak kalau Islam tuh ada pengajian, kemudian kita makan siang sama-sama. Kita coba untuk membuat lebih tidak terlalu formal, tapi kita personal touch-nya kita daukan, biar mereka juga memberikan feedback dari bawah, ada masalah apa yang harus perlu kita bantu, jalannya benar apa enggak tracknya. Dan satu sisi kemudian juga untuk ke owning, kita punya business review meeting setiap 1 bulan sekali dengan Pak Elvan juga. Nah itu juga kita akan mereview performa hotel itu 1 bulan sekali. Itu baik dari target financial return sampai dengan guest satisfaction dan istilahnya buildingnya itu sendiri, apakah perlu bantuan dari NPP, ada capex kita sebutnya, capital expenditure, apa nih yang perlu diperlukan untuk dibantu untuk di hotel. Jadi emang benar-benar per periode dipantau terus ya di sama. Nah, Mas Elvan, kalau di daerah kira-kira kayak gini nggak sih sama kerjanya? Ya, sebetulnya sama ya. Jadi apa yang disebutkan tadi sama Mas Dayat, Mas Ian, Mas Grandi itu semuanya sama apa yang dilakukan gitu. Mungkin saya tambahin 1 poin, itu komitmen jalur komunikasi ya. Jadi yang bikin komunikasi lancar itu, kalau kita tahu di bisnis unit itu kan pimpinan tertinggi adalah GM ya, seperti Pak Ian ataupun Mas Grandi ya. Nah ini kalau dari owning company punya sesuatu yang harus dikomunikasikan, nah itu komitmen kita untuk saling berkomunikasi terhadap head-nya masing-masing. Karena terbayang di bawahnya Mas Ian, di bawahnya Mas Grandi itu kan begitu banyak departemen yang lain dan timnya juga banyak, puluhan atau mungkin ratusan tim member. Nah kalau misalnya kita langsung direct kepada mereka dan terjadi kebingungan di lapangan, nah itu pastinya merugikan untuk perusahaan. Oleh karena itu dari yang Bapak-Bapak tadi sebutkan, saya tambahin cuma komitmen jalur komunikasinya itu aja. Selama itu terjaga, sejauh ini kita bisa bekerja sama dengan baik gitu. Oke. Komitmen itu pernah nggak sih Pak ada kejadian yang apa ya Pak, tiba-tiba terjadi sesuatu konflik gitu Pak dari komitmen yang sudah dilaksanakan itu? Ya, tentunya pernah ya. Dalam bertahun-tahun kita bekerja, pasti aja 1-2 kesalahan pernah kita lakukan, baik dari level properti, dari level owning company.
Cuma hal itu yang bikin kita jadi pengalaman ya, satu pelajaran bahwa kita nggak mengulangi pola komunikasi yang sama. Makanya komitmen itu sebetulnya terjadi ya karena kita pernah melakukan sesuatu yang sebelumnya mungkin tidak pas atau membuat miskomunikasi di lapangan gitu. Oke. Kalau melihat dari bisnis INPP kan juga kalau di Pascal 23 ini nempelnya sama Hotel Yellow kan. Kalau Haris ini nempelnya sama FX. Itu pernah ada kolaborasi gitu nggak sih Pak Ian, Mas Dayat dan juga Mas Grandi dari antar apa ya berarti bisnis di bawah INPP ini? Mas Ian dulu. Oke, memang kita melihat adanya hotel di atas mall ini salah satu diferensiasi yang sangat menguntungkan kedua belah pihak kalau kita berkolaborasi. Dan itu memang kita sudah lakukan, ya kolaborasi itu bahkan sampai dengan kita bisa membuat satu program baru, program-program yang ada. Jadi katakanlah kalau di Pascal itu dengan Yellow Hotel itu kita namanya kan sleep and jump. Nah, jadi di hotel dia bisa tidur, terus kemudian di kita kan ada area bermain anak-anak. Nah anak-anaknya itu bisa bermain, itu kita kasih voucher gratis dari fasilitas bermain yang ada itu mereka. Jadi semua aktivitas itu bisa dilakukan di Pascal gitu dengan di hotel. Nah juga kita juga punya program Mall to Go, jadi penjualan online. Nah itu tiket atau hotel juga itu bisa dijual di portal penjualan online yang punya Pascal. Nah kalau Mas Dayat melihatnya kayak gitu tuh efektif nggak sih sebenarnya program-program kolaborasi antar bisnis ini? Iya. Seperti yang tadi sudah diuraikan Pak Ian sebenarnya, memang kita melakukan kolaborasi tersebut, kita melihat dampaknya bagi kedua belah pihak gitu, baik dari sisi hotel maupun dari pihak kita sebagai shopping center atau retail. Kita sih melihat dampaknya bahwa sangat positif ya, bahwa itu nanti tamu-tamu hotel makannya kadang-kadang di mall kita, belanja di mall kita, secara traffic juga meningkatkan traffic kunjungan kita gitu. Intinya dengan dikasih voucher, tenan kita juga jadi senang gitu kan, penjualannya bisa meningkat. Kemudian juga dari pihak hotel dengan diberikan kemudahan untuk menjual voucher yang biasanya kita kasih diskon ya Pak Ian, ya. Kita diskon vouchernya mungkin sedikit lebih rendah dari publish rate mereka. Jadi itu juga cukup membantu untuk mereka gitu, untuk terutama di weekend ya, karena kalau di Bandung itu weekend itu trafficnya lumayan tinggi gitu kan. Kadang-kadang mereka bisa early booking, kemudian atau buat kita pada saat tamu check outnya jam 12 gitu, sementara misalkan keretanya jam 3, mereka bisa main-main dulu di mall kita gitu kan. Kebetulan kita juga memfasilitasi locker room. Jadi kalau yang bawa koper, kan kalau jalan-jalan di mall males ya bawa koper gerek-gerek gitu. Jadi kita fasilitasi, jadi lokernya bisa dititip dengan sewa yang sangat rendah. Mereka bisa bebas jalan-jalan gitu, nggak harus tenteng-tenteng. Jadi program-program seperti itu memang selalu kita diskusikan dengan rekanan kita ya. Kalau ya Hotel Yellow kebetulan kan nggak under satu INPP gitu kan. Cuman kita melihat bahwa walaupun begitu kita tetap bisa berkolaborasi bersama gitu, bersama dari timnya Hotel Yellow untuk tetap kita bekerja sama saling menguntungkan kedua belah pihak. Seperti itu sih. Kalau di FX ini gimana Mas? Nah, kalau FX ini kita hampir sama sih Pak, karena kita di tengah-tengah mall dan di bawah dari FX Residence. Apalagi kalau misalnya saya cari contoh dari pada saat kita pandemi. Pada saat kita pandemi itu kan sangat susah untuk cari misalnya vaksin yang gampang dicapai sama tim, di mana kita 24 jam juga harus ada di sini dengan semua keterbatasan pada saat COVID. Nah, pada saat itu mall memberikan kesempatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan pada saat itu membuka vaksin gratis buat semuanya, dan itu kita akhirnya juga involve ke tamu juga, apakah ada yang mau atau tim kita juga bisa istilahnya pada saat setelah vaksin bisa kembali lagi bekerja. Dan dari residence juga, karena resident itu kan bentuknya hampir 80% rumah seperti biasa ya, rumah tinggal mereka juga tidak usah harus jauh-jauh, tidak susah untuk mendaftar, mereka bisa bekerjasama dengan mall, dan itu terus berlangsung sampai pun setelah sekarang pada saat recovery buat pandemi ya Mbak, kita punya namanya Stay Fit yang seperti mungkin di Bandung ya.
Jadi mau bikin acara olahraga, aerobik gitu, hotel kita memfasilitaskan dengan minuman jus detox untuk para partisipan gitu. Dan kita juga mengundang residen karena kalau di FX ini berdekatan dengan Gelora kan crowd-nya memang sudah ada, tetapi dengan ada branding kita di sana, kita bisa jualan antara brandnya di mall atau di Haris Suite FX Sudirman, plus residen juga bisa dapat keuntungan para penghuninya bisa melakukan kegiatan olahraga yang dekat, nggak susah cari channelnya dan saling menguntungkan. Oke, jadi sebenarnya enak banget ya. Iya betul. Nah, kalau Mas Elvan di Bali kan ada hotel, ada mall juga, dan kebetulan Mas Elvan kan juga membawahi semuanya itu. Itu suka ada sinergi gitu juga nggak sih Mas Elvan? Iya, sangat. Kita sangat memanfaatkan ya, karena kita tahu sinergi antar satu bisnis unit dengan bisnis unit yang lain tuh sangat menguntungkan kita. Apalagi di Bali ini saya bisa bilang sangat exciting ya, terutama kompleks Beach Walk kita. Di situ kan ada satu mall, ada 3 hotel dan 1 residence dalam satu kawasan. Jadi ada Beach Walk Mall, ada juga Sheraton bintang 5, ada Aloft bintang 4, ada Yellow bintang 3, juga ada Beach Walk Resident. Nah, kolaborasi ini semua ada. Iya, betul, semuanya ada. Jadi ini kolaborasi yang membuat market dari level paling tinggi sampai ke paling rendah itu semuanya bisa diterima di dalam satu kawasan ini gitu. Oke, jadi semuanya ada. Tapi pertanyaannya, gampang nggak Mas untuk menyatukan dan mensinergikan itu semua? Ya, kembali lagi kalau menurut saya dengan apa yang sudah dijalani itu tergantung komunikasi. Apalagi di Bali ini kalau dilihat ada brand yang berbeda. Kita tahu Sheraton dan Aloft itu induknya kepada Marriott. Sementara kalau Yellow dan Beach Walk Resident itu ke Tausia atau Ascott International. Jadi ini 2 brand yang berbeda operatornya. Sementara di mallnya itu dimanage oleh Cornerstone. Jadi ini ada 3 operator yang berbeda. Kembali lagi dengan kedekatan kita terhadap GM atau leadernya di masing-masing bisnis unit, intens komunikasi, itu yang membuat semua kolaborasi jadi jauh lebih mudah gitu. Dan selama ini sebenarnya nggak pernah ada problem yang terlalu signifikan terjadi gitu ya Mas? Ya, saya suka sebutnya ini keindahan hidup bertetangga ya Mbak. Jadi kalau bertetangga kita tahu ya, kalau bertetangga pasti ada aja. Misalnya tetangga kita lagi ribut, yang sebelah lagi mau tidur, yang sebelahnya lagi cuci mobil airnya kena ke sebelahnya. Ini indahnya kehidupan bertetangga. Jadi selain kelebihan-kelebihan yang kita punya, internally tentunya pasti ada 1-2 problem, walaupun itu bukan problem yang major ya, tapi balik lagi komunikasi antar satu bisnis unit dengan bisnis unit lain dan dijembatani oleh owning company itu yang bisa bikin blend kolaborasinya gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal tetangga ya Pak, kan kadang kita suka rumput tetangga lebih hijau nih, suka saling intip-intip gitu nggak sih Mas Elvan? Oh, ini lagi ngapain ya tetangga sebelah gitu, terus kita ikutin gitu, sering gitu nggak Mas? Sering, tapi dengan sesuatu kompetisi yang sehat ya. Jadi kalau misalnya tetangganya okupansinya bagus, bisa jual harga lebih mahal, tentunya saya juga mengencourage yang di satu lokasi itu juga bisa mengejar sesuatu yang minimal sama atau bisa saling mengejar gitu ya untuk hasilnya. Cuma sesuatu yang sejauh ini positif gitu untuk saling mengejar, karena Indian kan dari owning company semakin bagus mereka kolaborasi, semakin mereka achieve hasil yang bagus, pastinya bagus juga untuk kita semua gitu, bukan untuk saling menjatuhkan. Oke, jadi intip-intipnya buat bagus ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal KPI ini dari antar unit bisnis nih suka ada cara buat motivasi, kan kadang suka dibanding-bandingin nih. Nah kalau misalnya nih unit hotel udah oke kerjanya, ternyata retail belum, itu suka dibanding-bandingin gitu nggak sih? Kan Mas Dayat dulu. Mungkin lebih cocok sebenarnya Pak Elvan ya, karena Pak Elvan. Cuman kalau pengalaman selama ini sih, karena saya dari sisi owning megangnya operatornya Cornerstone gitu kan, saya juga tidak banyak terlibat dengan hotel juga ya, nggak terlalu memahami KPI-nya udah sampai mana gitu. Yang pasti kita sih nggak ngeliatin yang lain dulu, bagusin di kitanya dulu gitu kan. Misalkan kemarin waktu saat pandemi di Bali terpukul habis gitu ya, yang waktu beach walk-nya ya udah kita nggak usah lihat yang Bali, ayo kita bikin supaya orang mau ke Bandung nih gitu kan, karena Bandung kan lebih deket dari Jakarta, aksesnya bisa lewat darat, nggak harus lewat udara. Kita bikin program-program yang lebih baik, yang bagus,
biar jadi kalau Pak Ian bilang trendsetter katanya gitu. Kita maunya orang lihat kita, bukan kita ngikutin orang lain seperti itu. Jadi mungkin dibanding-bandingin enggak ya kalau karena kalau di saya sendiri megangnya di Bandung karena cuma ada satu properti gitu kan di 23 Pascal, belum ada dari INPP, belum ada yang lain. Jadi rasanya sih nggak ada sih menurut saya gitu. Paling ya kita lihat, oh nih di hotel udah mulai naik nih okupansinya gitu kan. Yuk kita bikin program supaya tamu hotel juga mau jajan di mall atau mau belanja di mall seperti itu. Gitu. Mas Ian boleh? Ya mungkin kalau antara hotel dan mall sih enggak. Cuman kalau antara mall di bawah Cornerstone itu kan ada beberapa mall yang di manage seperti Beachwalk yang di Bali dan FX Sudirman yang ini sekarang kita. Jadi sebenarnya satu lagi yang 23 Pascal. Nah sebenarnya 3 mall ini yang lebih bukan dibanding-bandingkan ya. Kita melihat ada sisi pembelajaran yang kalau kata Pak Elvan itu yang arah positifnya seperti apa. Nah itu biasanya yang bagus di sana yang kita ikuti atau bagus di mana itu. Jadi lebih ke arah positif semuanya. Mas Grandi? Kalau saya itu dari hotel melihat sebagai barometer sebenarnya. Barometer dalam arti benar Bapak bilang kita mau lihat patternnya itu kalau untuk hotel misalnya compare dengan di Bali pada saat di pandemi apakah mereka sudah bergerak naik atau tidak gitu. Jadi sistemnya kita tidak mencemooh yang sudah turun, tetapi kita mempelajari apa sih sebenarnya yang terjadi di Bandung, misalnya apa yang terjadi di Jakarta, apakah perekonomian ini sudah mulai masuk kemana nih, meetingnya, FIT-nya sudah jalan kemana. Nah dari sana itu barometer itu yang kita lihat, oh ternyata Bali sudah mulai naik, berarti leisure-nya sudah mulai naik. Berarti kita juga di Jakarta sudah harus berani untuk, kita harus buka strategi untuk leisure, seperti itu sih. Kalau kita melihatnya adalah sebagai feedback sebenarnya untuk collecting data kita, menjadikan suatu jadi strategi baru, strategi tambahan, itu sebagai barometer. Tidak sebagai jadi perbandingan, kita harus banding-bandingan nih antara tetangga satu dengan tetangga lain punya mobil baru, kita juga harus punya mobil baru kayak gitu. Tapi juga harus punya strategi dari barometer itu menjadi salah satu tools kita untuk jadi strategi baru. Tapi ini kan Mas Elvan juga udah cukup lama di NPP sama dengan Mas Grandi, Mas Ian dan juga Mas Dayat. Selama ini apa sih sebenarnya peluang-peluang ataupun kesempatan yang udah diberikan NPP gitu untuk karir sepanjang bekerja di NPP? Aku mungkin ke Mas Elvan dulu. Iya. Sejauh ini di Paradise ya saya sebut itu kalau untuk diri saya sendiri sangat luar biasa ya saya dikasih kesempatan. Kalau saya ceritakan sedikit, saya kan join di Paradise itu 2013. Waktu itu saya join di business unit di Haris FX. Jadi setelah di Haris FX 2016 saya baru ditarik ke Paradise. Jadi dari situ aja ada perpindahan saya membuka peluang karir saya dari di business unit saya bisa ke owning company gitu. Nah setelah di owning company saya punya tugas sebagai owner waktu itu di Batam. Develop renovasi dan juga apartemen. Di tahun 2021 saya pindah juga ke Bali sekaligus saya pegang semua bisnis unitnya Paradise. Jadi di Paradise kalau untuk saya sangat luar biasa kesempatan yang udah diberikan dan saya bisa explore sejauh ini kemampuan dan passion saya gitu di sini. Oke, kalau Mas Grandi? Kalau saya mungkin kalau cerita dari awal saya mulanya memang banyak kan mostly dari Accor Hotel, pindah 2017 ke Haris F Sudirman. Pada saat itu hotelnya tidak terlalu mulai turun karena kan ada beberapa strategi yang salah. Nah di situ saya melihat pada saat ketemu sama Pak Antoni, saya juga baru ketemu sama Oning yang saya pikir waktu jadi GM itu pada saat itu saya harus tanggung jawab tentang operasional, ujungnya GOP. Ternyata pada saat pertama kali masuk Haris F Sudirman itu kita diajari untuk kalau berbuat sesuatu itu harus punya inovasi baru. Inovasi baru pasti juga ada risiko yang dibebankan lah ya, bukan risiko dibebankan. Pasti ada risikonya, tetapi bagaimana caranya? Harus nemuin jalan baru, harus nemuin strategi baru, nggak stuck di tempat. Dan itu dicontohkan oleh Pak Antoni sendiri pada saat itu. Cara menghitung kalau mau renovasi harus di mana. Yang dulunya GM tidak terlalu involved ke dalam, tapi dia harus hitung, kita menghitung untuk return of investment-nya. Apa jaminannya nih, targetnya apa, dan itu
dari awal saya udah langsung exciting, oh ternyata di hotel nggak cuma operasional GOP, tapi kita juga harus ngembangin pola pikir kita, satu kaki di owning, satu kaki di hotel itu sendiri dalam arti itu. Jadi dari situ mulailah kita mencari jalan baru bersama dengan tim, coba untuk berbuat yang baru dengan semua yang ada. Tapi pada saat itu akhirnya Haris Cafe yang baru ini kita bisa refurbishing sedikit lagi, kemudian juga Pak Antoni atau INPP memberikan kesempatan kami untuk renovasi 2 lantai, dikarenakan kita coba inovasi baru nih, tampilkan kamar baru, bagaimana feedbacknya. Ternyata feedbacknya setelah kita melakukan semua yang diajarkan itu akhirnya berhasil gitu. Pada saat di pandemi pun aja, mungkin kalau pandemi nggak ada yang diajarin di semua hotel, di universitas, nggak ada deh. Itu beneran akrobatik. Tetapi pada saat itu kita merasa tidak ditinggalkan oleh dari owningnya, dari NPP-nya. Mereka tetap mengkontrol kami, menolong kami dalam arti apa yang harus dilakukan sama HO-nya nih, NPP, apa yang dilakukan untuk bisa bantu hotel gitu. Baik itu review ataupun misalnya ada financial bridging juga. Tapi pada saat itu kita juga harus punya kewajiban hotel ini harus tetap berjalan. Ya alhamdulillah selama pandemi Haris Efek Sudirman sih memang tidak ada penutupan, malah tidak ada pemutusan hubungan kerja. Jadi kita tetap jalan normal dan tetap setelah pandemi keluar, hampir 2021 kita sudah mulai balik lagi normal. Seperti itu. Nggak cuma harus karier sih, cuma ilmu yang kita dapatkan itu lebih banyak lagi. Oke. Mas Ian? Ya, kalau di apa yang kami rasakan ya, jadi untuk terkait dengan pengembangan kita sendiri, memang di company ini banyak menginvestasikan terhadap pengembangan karyawan. Contohnya dengan training-training. Ya kalau dilihat dari budget itu sangat-sangat fokus karena memang hampir sebagian budget HR itu dialokasikan dengan training. Bahkan saking fokusnya di saat ini dikembangkan sistem training online. Itu karyawan kita itu bisa belajar di rumah, bisa belajar, ada modul-modulnya tuh diciptakan. Jadi berinovasi karena memang company ini pengen karyawan ini semuanya berkembang. Itu satu. Terus dari sisi pribadi kami juga, kami melihat company ini memberikan kebebasan, keleluasaan ya kepada kami, tapi memang tetap terukur bahwa kami bisa juga masih bisa melakukan organisasi di luar. Seperti contohnya saya kemarin sebelum saya ikut pencalonan menjadi ketua APPBI DPD Jabar. Jadi APPBI itu adalah Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Jadi itu terdiri dari kumpulan-kumpulan mall yang di Jawa Barat itu ada sekitar 82 mall. Nah sebelum saya ikut di bursa pemilihan ketua, saya izin dulu kepada Bu Amel dan Bu Diana pada waktu itu, Bu saya mau ikut ini, ya tentunya dengan Anda juga ada konsekuensi yang waktu juga yang harus saya pikirkan buat organisasi. Tapi tentunya organisasi ini bisa membawa dampak positif secara khusus terhadap company kita juga. Akhirnya diizinkan dan saya ikut bursa itu dan memang saya alhamdulillah terpilih. Jadi saya menjadi ketua dalam periode ini itu yang kami rasakan. Jadi perusahaan ini sangat fleksibel tapi tetap terukur sejauh itu memberikan dampak positif terhadap company perusahaan. Terakhir Mas Dayat. Mungkin saya cuma sedikit menambahkan aja ya. Banyak juga nggak apa-apa. Nanti waktunya habis. Jadi mungkin dari semuanya ini ya, dari Mas Elvan, Mas Ian. Jadi sebenarnya dari Paradise atau INPP ini sudah memberikan fasilitas dan keleluasaan untuk tiap individunya untuk berkembang. Saya join 2016 ya, waktu itu 23 Pascal masih proses pembangunan gitu ya. Saya ngikutin tuh bareng Pak Ian, kebetulan kita nggak jauh beda masuknya. Jadi dari proses pembangunan, proses sekarang udah berjalan, kita pun tidak terlalu didikte untuk melakukan ABC gitu.
arahannya jelas, setiap tahun dikasih tahu kita arahannya mau kemana, tapi proses mengembangkan operasionalnya itu sendiri dikasih kebebasan selama tadi seperti yang Pak Ian bilang bahwa itu harus terukur, kemudian juga harus dilakukan ya tentu saja harus bertanggung jawab gitu dan memberikan dampak yang baik untuk perusahaan. Kemudian untuk pengembangan juga tadi Pak Ian udah sebutkan bahwa INPP ini ngasih fasilitas-fasilitas untuk tiap-tiap individunya itu untuk berkembang. Berkembang itu tidak hanya melulu soal karir ya gitu kan. Karena kalau karir kita bilang kalau di perusahaan itu kan memang ada KPI yang harus dipenuhi gitu. Tapi hal yang tidak terukur adalah yang tadi Pak bilang bahwa kita tuh butuh sharpness knowledge kita gitu kan. Jadi yang itu yang difasilitasi oleh INPP untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dengan trainingnya nggak perlu yang teknikal gitu ya, kadang-kadang yang soft skill yang kadang-kadang kita lupa, karena kalau kita ngomongin retail sama hotel nih bisnisnya hospitality ya Pak ya, gimana kita ngadepin tenan, gimana kita ngadepin tamu-tamu kita gitu kan atau pengunjung gitu kan, itu yang kadang-kadang memang menurut pengalaman saya selama ini belum tentu didapatkan dari company yang lain gitu kan. Itu memang dari awal kita dibentuk juga itu udah dikasih tahu nih kita tuh arahnya kemana, jadi pengembangannya ke masing-masing lagi, cuman soft skillnya tetap tiap tahun kita terus diasah terus seperti itu sih. Jadi kalau dari sisi saya memang selama ini fasilitas-fasilitas itu ya, kalau fasilitas yang lain mungkin juga memang kalau kita bandingkan dengan perusahaan lain dari fasilitas kesehatan, fasilitas tunjangan segala macam itu kan mungkin ada yang lebih baik, ada yang juga kurang dari kita gitu. Cuman yang saya lebih soroti yaitu yang mengenai soft skill kita di expand terus setiap tahun gitu. Terus ada pengetahuan yang juga di upgrade tiap tahunnya. Jadi kita istilahnya kita bukan orang yang ketinggalan berita lah gitu. Betul. Seperti itu. Jadi untuk mencapai tujuan itu tetap digandeng bareng-bareng ya Pak, sama jadi nggak ditinggal sendiri-sendiri. Oke, Mas Dayat terima kasih, Mas Ian, Mas Brandi, Mas Elvan juga terima kasih udah gabung di episode kali ini. Semoga tentunya membawa hal-hal yang baik untuk yang mendengar podcast atau Paradise Indonesia Talks di episode kali ini. Terima kasih. Sehat-sehat juga Mas Elvan. Terima kasih. Berkembang dalam dunia kerja tidak melulu perihal target. Seringkali perkembangan mulai terjadi ketika setiap orang dalam tim dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik. Di lingkungan kerja INPP, mekanisme koordinasi timlah yang ternyata menjadi salah satu kunci utama dalam proses pembelajaran anggota tim untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Hal ini terkonfirmasi melalui cerita beberapa tokoh di INPP, yaitu Pak Elvan, Mas Dayat, Mas Grandi, dan Mas Ian, yang berkecimpung dalam dunia retail dan perhotelan. Sangatlah menarik bagaimana komunikasi yang baik dalam tim dan kolaborasi antar unit bisnis telah mendatangkan banyak kesempatan bagi mereka dan rekan-rekannya untuk berkembang.